Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel di Mas Blangkon lagi. Jadi ini sebenarnya presentasi yang pernah mau disampaikan. Wah, bukan presentasi ya. Sharing terkait dengan pentingnya keamanan web aplikasi. Jadi teman-teman, saya akan sharing sedikit. Mungkin nggak teknikal, saya coba untuk nggak teknikal, tapi saya juga coba untuk how to prevent-nya. Nggak akan banyak. Jadi mungkin sekitar ya 30 menitan ya biar enak gitu, nggak terlalu banyak. Nanti kalau banyak-banyak enggak kekenyangan. Jadi kita akan ngobrolin pentingnya keamanan web aplikasi. Karena semuanya sekarang berbasis web. Nah, sekarang jadi pertanyaan sebenarnya, kapan sih implementasi keamanan siber? Ini masih perdebatan sih. Banyak orang yang bilang bahwa implementasi keamanan tuh belakangan lah yang pernah terjadi apa namanya beberapa masih mau memikirkan bahwa itu nggak begitu penting di awal, nanti belakang-belakang aja gitu. Tapi sebenarnya jadi akan pertanyaan, sebenarnya itu ada di mana sih? Di perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, peluncuran atau pemeliharaan. Nah, banyak yang mereka berpikir dari desain itu sudah dikit-dikit gitu ya. Terus nanti mereka itu urgentnya itu biasanya itu bukan di pengujian. Menuju peluncuran itu baru mereka diuji. Resikonya yang terjadi itu kalau misalkan salah di struktur, salah di dasarnya, potensinya dia harus rebuild ulang dari nol. Jadi setelah saya diskusi dan banyak ngobrol atau diskusi ke salah satu orang atau salah satu teman yang sekarang kerja di Lazada, bukan Lazada sih, atasnya Lazada itu Alibaba sebagai head of security-nya, itu memang keamanan itu paling bagus dibuat itu di perencanaan. Dari awal sudah dirancang dulu, direncanakan. Kenapa? Kita harus tahu dulu nih seberapa ekspor, seberapa deep, seberapa besar keamanan ini yang harus kita implementasikan di aplikasi kita. Kalau cuman Hello World ya nggak perlu. Kalau cuman one page itu untuk promosi itu nggak perlu. Tapi untuk yang lain, wah, matikan dulu. Untuk yang lain, seperti mungkin aplikasi yang sudah fokus ke finance atau ke keuangan, terkait dengan keuangan apapun, mulai yang sederhana sampai ekspor, perancangan keamanan itu penting. Karena itu nanti sampai layer seberapa dalam, seberapa besar, seberapa luas aplikasi ini akan digunakan sebenarnya. Jadi di perencanaan itu sudah ada. Oh, ini misalkan mau jadi single user misalkan. Oh, enggak, ini nanti usernya dengan ada grup gitu misalkan. Oh, bukan cuma grup aja, tapi dengan unit misalkan. Oh, dari unit ini sebenarnya usernya boleh punya akses ke unit mana saja. Dia punya apa namanya, misalkan si unit A gitu, boleh mengelola berapa unit misalkan. Jadi misalkan ada 5 unit, ada 2 user, dia boleh mengelola masing-masing 2 unit gitu. Itulah dari situ harus ketahuan dulu dari awal, dari perencanaan. Karena apa? Kalau tidak itu nanti jadinya tambah sulam dan potensinya ada 2. Yang pertama itu ada celah keamanan yang bisa di bypass atau ada something yang membuat kecepatan pengolahan data itu menjadi lambat. Resiko. Ditambah lagi dengan arsitekturnya mau seperti apa. Karena arsitektur apa namanya website yang lama dengan model yang apa namanya website yang model-model dulu itu dengan model yang API itu beda teknik pengamanannya. Dengan model microservices itu juga beda. Itu pasti beda, nggak bisa disamakan. Kenapa? Kalau microservices itu kan gimana caranya jadi pertanyaan database-nya single atau enggak. Kalau database-nya multiple, bagaimana dong dengan keamanannya? Karena usernya akan terpisah dengan database-nya dan segala macam. Makanya perencanaannya wajib ada untuk keamanan. Yang kedua di desain.
Desain tadi yang saya sampaikan, modelnya seperti apa. Nah, setelah desain sudah ada, baru pengembangan implementasinya. Mau menggunakan implementasi apa, JWT, OS, SSO apa, atau mungkin JWT aja cukup gitu, OAuth misalkan, atau menggunakan SSO. Nah, ini juga masuknya ke pengembangan nih, Udayan. Nah, pengujian ini sebenarnya dilakukan berbarengan dengan pengujian per fitur. Sebenarnya disarankan, makanya dari awal kalau misalkan kita project gitu ya, itu biasanya ditanyakan, Mas, ini QA-nya ada untuk tester security-nya ada nggak? Karena sebenarnya di security itu juga ada sprint, dan sprintnya itu ngikutin dari perkembangan pengembangan aplikasi. Itu pengujiannya ada dua, pengujian sebagai user interface, user behavior, itu dengan activity user terkait keamanannya, karena mereka akan menguji sesuatu hal yang beda. Nah, kalau sudah pengujian itu ikut, berarti kan sprint itu akan mengikuti dari dua poin ini, poin dari si QA-nya, dari si user itu acceptable, wah ini cocok Mas, udah oke, dari usernya udah oke gitu ya, dari fiturnya udah oke. Nah, dari keamanannya gimana? Udah acceptable belum? Oh sudah. Makanya dia bisa lolos, dan itu biasanya perancangannya disarankan seperti itu. Masalahnya biaya untuk pentest itu juga lumayan besar karena dia harus tahu dari beberapa sisi. Nah, peluncuran itu juga harus diimplementasi, model implementasinya seperti apa, deploymentnya seperti apa, apakah manual, apakah sudah menggunakan CI/CD. Kalau CI/CD untuk kikinya bagaimana? Apakah itu disimpan di repository atau mungkin disimpan di kredensialnya itu disimpan di suatu tempat yang itu akan tidak boleh di-touch oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu. Kayak gitu. Nah, yang terakhir di pemeliharaan. Karena keamanan itu wajib ada namanya forensik atau setelah kejadian atau pasca kejadian. Jadi kalau keamanan itu terbagi dua, perancangan dan pengembangan sama pasca kejadian. Sebelum kejadian sama pasca kejadian. Nah, pasca kejadian itu juga harus disupport di pengembangan. Contoh, log harus ada, terus potensi backup harus ada, terus pengaturan log itu bagaimana? Misalkan log itu disimpan secara di log itu kan banyak tuh, dari log Nginx, log database, log port-port yang lain yang mungkin jadi serangan itu kan ada. Nah, itu kan harus di backup. Kalau nggak di backup kan filenya gede. Backupnya itu biasanya kalau pernah salah setting sebagai DevOps itu backup berkala harian. Akan di backup berkala harian. Setelah harian itu nanti ada rotasi per 3 bulan. Nah, beberapa perusahaan yang implementasinya bagus, log itu akan dipindah setelah 1 bulan, dipindah 1 atau 3 bulan itu dipindah ke penyimpanan fisik, entah itu hard disk eksternal atau apapun itu ada. Makanya pemeliharaan itu wajib ada proses seperti itu. Kenapa? Karena kalau terjadi serangan itu yang paling gampang atau yang paling utama dilakukan adalah mencari lognya. Lognya dari mana sih ini? Awalnya dari mana? Dari awalnya itu maka akan solusinya itu akan lebih tepat, bukan mengira-ira. Kalau mengira-ira kan ibaratnya, wah ini mungkin dari sini. Nah, kita bukan dukun, kita harus bermain logik, kita harus tahu posisinya di mana. Apakah dari aplikasi, apakah dari infrastruktur, atau dari OS-nya. Nah, percuma kalau misalkan kayak kemarin di Facebook pernah kejadian user komplain sama developernya, sampai bahkan dibilang, kamu bisa buat aplikasi nggak sih? Kok buat kayak gini bisa dihack? Dia pembuktiannya simpel, Pak, saya upload upload Asia. Cuman 1 HTML itu pun dihack. Berarti kan bukan aplikasinya yang bermasalah, tapi infrastruktur atasnya yang bermasalah. Nah, dengan mengecek lognya itu akan gampang. Makanya biasanya kalau sudah terjadi pasca kejadian, itu teman-teman forensik yang akan bermain. Nah, masalahnya penyimpanan log itu kan besar. Kalau tidak ada hard disk eksternal, itu biasanya akan dihapus. Ini kejadian di salah satu
Pemkot di Jogja. Setelah 3 bulan kan di apa namanya di rotate itu dihapus gitu. Nah terjadi ibaratnya ketahuan ada serangan. Ternyata serangannya itu adalah 6 bulan yang lalu. Nah resikonya kalau misalkan lognya sudah dihapus kan dia nggak tahu ini serangannya masuknya dari mana. Alhasil dia harus cari satu-satu filenya di mana. Ini masuknya dari mana harus dicek. Kayak gitu. Jadi ini satu siklus yang tidak bisa dilepas atau dipotong atau di istilahnya wah nggak bisa nih separuh-separuh gitu. Cuman kan awareness di sininya nggak ada. Alhasilnya adalah sistem analis dijadiin sebagai analis security juga, developer gabungin dengan keamanan gitu kan. Ya gampang-gampang susah karena orang yang mungkin menggeluti cyber security pun kalau bekerja dengan 2 mindset yang sama itu susah karena dia harus berpikir untuk mengikuti bisnis proses atau bisnis flow sesuai request. Dia juga harus berpikir kalau bisnis flow-nya ini akan crash nggak dengan security. Itu jadi perdebatan kusir sebenarnya. Jadi nanti dia akan, wah saya nggak punya argumen kuat. Makanya biasanya disarankan dipisah antara sebagai engineer pengembang sama engineer security. Karena dia sebagai suggestion. Nah, ini itu mungkin keamanan web itu apa sih sebenarnya? Keamanan web itu lebih fokus untuk bagaimana mengamankan sebuah aplikasi yang berbasis web, baik dari pengguna, baik dari sistem, itu juga diamankan. Fokusnya adalah data sebenarnya, semuanya di situ. Next, nah ini menarik nih. Saya terakhir presentasi di OSP Internasional itu tahun 2015. Itu saya fokus ke nggak ada di sini, saya dulu ke mobile. Nah di 2017 jadi mungkin saya perkenalkan dulu, OSP itu adalah sebuah organisasi internasional yang fokus untuk mengkoleksi semua informasi celah keamanan dan potensi keamanan yang ada dan tren saat itu. Jadi terakhir 2017 itu berarti trennya sebelum 2017. Dia mengeluarkan rilis injection tuh nomor 1. Injection tuh nomor 1. Injection tuh bisa banyak. Kemarin sempat presentasi sama Mas Bimo juga di ngeteh gitu kan, lab ngerumpi teknologi. Jadi kita memang ada sharing-sharing tiap minggu, mungkin seminggu sekali. Nanti minggu depan sama Mas Denis itu ngobrol ngerumpiin terkait dengan apa ya, Scrum gitu. Nah, nextnya mungkin kita akan ngerumpin security lagi ya. Yang menariknya tahun 2021, 2 tahun kemarin itu broken access control itu adalah paling menjuarai. Wah, ini paling senang. Kenapa? Karena selama saya melakukan pentest di 2015-an sekitar itulah, itu paling banyak saya menemukan broken access control. Wah, sangat menarik sekali. Dan sebenarnya kita akan fokusnya ngobrolin ke broken access control aja. Poin yang lain kita nggak ngobrolin. Karena broken access control ini tidak bisa dipasang dengan firewall, pasang firewall selesai, itu nggak bisa. Jadi broken access control itu nanti kaitannya dengan IDORS. Apa IDORS? Apa broken access control? Jadi gini, data itu sebenarnya punya hak, ini milik siapa? Kalau teman-teman pengguna Linux atau sudah pengguna Mac, itu sudah tahu. Tapi kalau pengguna Windows, mohon maaf nih, Windows itu agak susah untuk dibilang gitu loh. Mas, filenya ini gimana? Mungkin kalau Windows yang baru, Windows mulai apa? Saya lupa, mulai berapa, di situ ada run as administrator. Nah, itulah file-file yang cuma 2 layernya, tapi di Linux itu bisa berlapis, bisa 3 layer sebenarnya. Nah, kalau kita ngomongin process access control itu kita ngomongin data. Data itu kebagi tiga kebutuhan. Pertama, data itu publik. Data publik itu apa sih? Data yang boleh dikonsum oleh semua orang. Data referensi, data konten yang istilahnya boleh dikonsumsi oleh semua orang. Semua yang ada yang boleh mengakses aplikasi itu boleh silahkan dikonsumsi.
tapi nggak boleh diupdate kadang. Mereka cuma menerima doang. Nah, yang kedua itu adalah data yang protected. Data protected itu apa sih? Data yang boleh diakses oleh beberapa orang. Contoh adalah data nasabah. Yang kedua adalah data member misalkan, atau data siswa sekolah. Itu kan data-data yang mungkin hanya boleh diakses oleh kalangan tertentu, nggak boleh dikonsumsi oleh masyarakat umum atau semua yang punya link API itu, nggak boleh. Nah, makanya biasanya layer pertama autentikasinya itu dimunculin. Autentikasi itu apa sih? Kalau akses link itu harus login, harus memasukin user password, apapun itu bentuknya. Entah OAuth, entah token, entah apapun itu ada. Nah, e-doors, potensi e-doors itu adalah kalau link itu yang harusnya datanya bukan publik, tapi itu bisa dikonsumsi oleh publik. Itu namanya celah keamanan e-doors. Dia objeknya itu boleh dikonsumsi semua orang, padahal sebenarnya nggak boleh. Jadi data nasabah yang harusnya hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang tertentu atau organisasi itu diakses orang banyak langsung gitu. Mau bentuknya API, bentuknya file, itu sama aja. Itu celahnya di situ. Makanya paling gampang kita cari e-doors-nya dulu, nggak usah login, kita hit semua API. Ada yang bolong nggak? Kalau misalkan ada yang bolong, kita cek apakah ini publik atau bukan. Kategorinya kalau misalkan bukan publik, berarti itu adalah potensi keamanan celahnya di situ. Nah, yang kedua, jadi kenapa saya bahas e-doors sama broken access control itu bersamaan? Karena ini beririsan, perbedaannya sedikit. Nah, kalau misalkan data yang tadi yang harusnya protected, istilahnya hanya orang tertentu saja yang boleh konsum, kayak data nasabah, data mahasiswa, data guru, data segala macam yang hanya dikonsumsi itu harus login pertama. Nah, kalau sudah login, ternyata data-data itu protected-nya untuk kalangan tertentu. Contoh, misalkan ada data sekolah A dan ada sekolah B. Kalau ini terstruktur jadi satu, itu kan nggak boleh sih data sekolah A itu nggak boleh baca data sekolah B misalkan. Atau unit misalkan, ada data unit A dan unit B, itu kan nggak boleh. Data transaksi juga nggak boleh. Oke, contoh yang lain, e-commerce. E-commerce itu kan ada namanya penjual dan pembeli. Data transaksi penjual A nggak boleh dilihat oleh penjual B atau oleh customer lain. Kalau bisa itu dilihat, entah itu langsung direct hit dengan page-nya, URL-nya, atau dengan endpoint, itu nanti larinya bukan e-doors, tapi dia larinya ke broken access control. Kenapa? Karena dia udah login. Karena saya udah punya login, tapi saya bisa mengintip data orang lain yang harusnya nggak boleh diintip oleh orang lain. Itu masuknya ke broken access control. Nah, karena itu lumayan rumit dan tidak bisa diproteksi dengan firewall, itu hanya bisa diproteksi dengan perancangan. Perancangan seperti apa? Nah, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Nah, satu lagi data itu adalah data private. Data private itu adalah data yang hanya boleh diakses oleh si pemilik itu sendiri. Contoh, data profil saya, data nasabah, data profil di e-commerce itu kan yang boleh merubah itu kan saya sebenarnya. Walaupun sama si itu juga boleh, sama si ownernya juga boleh kalau dia punya kesalahan tertentu. Tapi kalau tidak memiliki kejahatan tertentu, biasanya si e-commerce nggak berani untuk ngeblok atau ngeban user tuh nggak berani. Tapi kalau data personal atau data profile, baik itu password, baik itu nama, baik itu alamat, itu kan yang boleh melihat atau boleh approve ini mau dipublikasikan atau enggak secara fitur itu adalah ownernya sendiri, saya sendiri. Makanya biasanya data itu data private. Nah, data private itu ini bukan cuman gate-nya saja, jadi data apa namanya e-doors, broken access control itu tuh juga ada kaitannya dengan insert, update, dan delete. Siapa saja yang boleh insert,
siapa saja yang boleh merubah, siapa saja yang boleh ngedelete atau menghapus. Makanya kaitannya otorisasi dan autentikasi itu ada ngeblend jadi satu, dan biasanya karena ada proses seperti itu saya pisahkan. Nah, untuk penggambarannya broken access control seperti ini. Jadi untuk memisahkan mana yang sebagai user, mana yang sebagai pemilik atau enggak. Jadi jangan sampai ada orang pihak ketiga yang dia bisa kemana-mana. Kegunaannya di situ. Makanya biasanya karena setiap data itu punya kepemilikan, maka dia harus setiap row itu harus didefinisikan ownernya siapa. Jadi di kolom itu di row itu harus punya kolom pemilik, owner. Yang kedua created, biasanya saya sarankan seperti itu. Kenapa? Karena kita ingin tahu siapa yang pertama kali ngebuat. Yang ketiga itu updated. Jadi kalau udah seperti itu akan lebih gampang untuk memprosesnya ke belakang. Hampir semua data kalau bisa seperti itu akan lebih mudah untuk dideteksi siapa yang membuat, siapa yang merubah, dan pemiliknya siapa. Karena data itu kalau udah pemiliknya, misalkan ada kasus, Mas, aku karena beberapa kasus yang pernah saya alami pengembangan aplikasi yang e-commerce itu user atau penjual itu kadang mereka gaptek. Mas, saya nggak tahu Mas jualannya gimana. Yang penting saya setor data saja ya Mas ya. Nah, terus gimana Pak? Ya saya tolong dibantu untuk lihat reportnya saja. Nah, dengan model seperti itu, karena kita masih bantu, berarti kepemilikan data yang buat adalah si pemilik e-commerce-nya, itu akan kerekord. Terus ownernya adalah si orang yang punya data itu. Jadi di set datanya punya dia, bukan milik si e-commerce. Kenapa? Nanti kalau terjadi kesalahan data akan ketahuan siapa yang salah. Biar nggak debat kusir. Loh, itu kan kemarin yang masukin situ Mas. Loh, datanya dari mana? Kan nggak ketahuan kalau misalkan nggak ada field itu. Nah, field itu hanya sebagai pembantu di awal. Pembantu selanjutnya itu biasanya ada log history perubahan data. Itu juga bisa disimpan dengan tabel yang terpisah. Nah, itu terkait dengan broken access control. Jadi mungkin saya sharing aja terkait itu, tidak banyak-banyak karena yang lain mungkin materinya lumayan kompleks. Itu nanti akan saya pisah aja karena OASP itu trennya itu yang tahun 2021 itu ada 10, mesti ada 10. 2023 katanya akan keluar rilis lagi, cuman saya belum tahu yang paling utama itu apa. Cuman masalahnya sekarang yang jadi isu injection ini juga masih jadi populer di Indonesia. Nyatanya gacor tuh masih naik gitu. Nah, itu mungkin sharing saya terkait dengan web keamanan perancangan sampai ke poin 1 broken access control. Nah, jika teman-teman ada yang mau nanyakan silahkan raise hand. Wah, raise hand. Langsung aja tanya. Semoga bisa menjawab. Kalau saya bisa menjawab, insya Allah jawab. Kalau enggak ya nanti saya cari dulu, saya tanya ChatGPT. Begitu. Ada pertanyaan teman-teman? Wah, oh, boleh. Tadi kan Diri sempat bahas terkait ya security di aplikasi sampai web ya. Nah, aku tuh cuma penasaran sebenarnya terkait dengan security web. Itu sebenarnya kalau misalnya beberapa job job family di security ini tuh untuk custom sendiri itu tuh dia stand alone. Kan kalau pentas itu masalahnya stand alone ya, jadi dia nggak gabung di tim atau squad. Atau memang ada nanti tester yang dedicated sendiri dengan teknik atau tools khusus untuk pengetesan security ini sendiri. Karena kan kalau tadi dari penjelasanmu Pak, lihat berarti kan security web security itu kan layernya banyak banget Pak yang perlu dicek. Nah, apalagi tadi kan sempat ada yang bilang terkait restore data yang harus pakai ada yang pakai
hard disk eksternal segala macam kan, itu berarti nanti banyak banget tuh Pak yang kemungkinan yang terjadi di keamanan sebuah web ataupun aplikasi gitu. Nah itu gimana kalau menurut dia? Oke, jadi kalau terkait dengan pengamanan data, kalau yang eksekusinya, kalau yang backup data itu biasanya DevOps atau bagian pengurus mengurusi server dan infrastruktur, tapi dengan panduan yang sudah diarahkan oleh security. Oh, nanti backupnya seperti ini ya, nanti di-encrypt ya, ini udah ada template-nya gitu. Jadi mereka tinggal jalan aja mau seperti apa. Nah, kalau kita ngobrolin keamanan, tim security itu bisa dibagi banyak hal. Kalau security itu fokusnya untuk implementasi pengembangan, berarti dia satu squad dengan tim pengembangan. Bahkan ada potensi dia sampai ke web testing atau pentest yang sampai ke layer code-nya. Jadi yang paling mahal itu adalah tim security yang dia harus ngecek sampai ke layer code-nya implementasi bener atau enggak nih security-nya. Oh enggak, kayak gitu. Jadi dia memang mendampingi pengembangan sampai dari awal sampai akhir. Itu satu tim. Nah, security yang lain kalau misalkan mau rilis itu disarankan adalah tim yang berbeda yang tidak pernah kenal dengan tim pengembang. Alasannya kenapa? Alasannya biar tidak terjadi ya kalau udah teman kan kadang wah itu kan cuma dikit aja gitu kan, udah dilolosin aja nggak apa-apa. Nah, kenapa makanya pentest itu kalau di beberapa untuk kebutuhan launching aplikasi apalagi perbankan ya, kebutuhan BI, terus kemarin yang salah satu wallet digital yang pernah saya ikuti itu timnya adalah tim eksternal yang melakukan pentest, walaupun saya juga melakukan pentest secara sederhana. Saya bilang potensinya ini, saya bilang gitu. Ya itu dianggap nggak valid 100% karena di situ saya adalah orang yang ngembangin sistem, bukan sebagai tim pengembang. Nah setelah pentest di luar, mostly 75% apa yang saya sampaikan tuh benar. Nah dari situ karena yang melakukan pentest orang lain itu akan lebih kuat karena dia merasa nggak ada kaitannya dengan si pengembang. Gitu sih Tur. Jadi memang ada berapa layer itu yang saya ketahui. Nanti kalau pasca itu ada tim lain yang tidak ada kaitannya dengan ini, dan itu orang yang berbeda lagi karena model forensik itu bukan cuman untuk baca doang. Si forensik itu harus memiliki kemampuan gimana caranya bisa ngerestore data yang sudah kehapus. Karena forensik itu kadang insiden itu bukan cuman orang masuk, enggak. Ada hacker yang bisa menghapus data atau mungkin ada kejadian yang bisa menghapus data karena suatu kejahatan. Nah, forensik itu gimana caranya bisa membuktikan bahwa ada proses penghapusan dan bisa membuktikan itu bisa dibalikin. Entah itu pembalikan 100%, 75% atau hanya pembuktian pernah ada file ini di situ. Gitu sih, Tur. Berarti untuk pengecekan security sendiri di beberapa perusahaan memang akan mengambil cost cukup gede ya Pak? Sorry. Kalau dari penjelasanmu, kalau misalnya terkait security ini kan tadi ada pentesternya sendiri, kemudian ada tim yang memang untuk maintain itu sendiri. Berarti untuk di web security ini akan makan cost yang cukup gede untuk suatu perusahaan. Betul. Kalau misalnya dari segi budget ini. Iya, bahkan security itu bisa sama dengan biaya pengembangan. Makanya kenapa nggak pernah diimplementasikan? Itu yang terjadi masalahnya. Makanya untuk menekan cost-nya yang diminta untuk bisa aware security itu adalah si developer atau analisnya. Nah, nanti baru di akhir waktu mau launching baru pentest yang dia fokus ke situ. Gitu sih. Bayangin aja kemarin aku tanya teman develop pentest gitu ya. Itu sehari itu dia mintanya sekitar 4 sampai 5 juta gitu. Nah, bayangin aja kalau misalkan kali 30. Berapa itu? Satu orang loh. Nah, bisa dibayangin.
Berarti apa yang terjadi dengan BSI kemarin itu bisa terjadi mungkin maintenance web security-nya tidak sesuai budget atau tidak sesuai yang diharapkan. Saya nggak berani bilang yang insiden kemarin itu dari web. Karena kalau kita ngomongin security, itu ada satu layer yang tidak pernah tersentuh, yaitu adalah person atau human. Nah, human ini itu potensi celahnya gede. Misalkan sistem sebagus apapun gitu kan, itu ternyata si user passwordnya ditulis di laptop ya, ditempel di di layar laptop gitu kan, sering terjadi itu. Terus dia ngeklik link yang seharusnya nggak boleh diklik gitu kan, karena mungkin laptopnya lambat, antivirusnya dimatikan, dia ngeklik link yang intinya isinya virus. Itu potensinya di situ. Jadi kita nggak bisa ngejudge bahwa kalau misalkan terjadi serangan ke sebuah instansi, itu adalah sistemnya yang jelek. Itu harus ada investigasi dulu. Kalau langsung ada judge, wah itu mesti kena malware tuh, mesti kena ini. Itu berarti orang yang seperti itu karena nggak punya dasar datanya, itu saya bilang itu hoax lah. Kayak gitu sih, Tur. Oke, Pak. Ini, Pak. Siap. Ada lagi yang lain? Wah. Gua nanya. Ya. Tadi kan ngebahas ini ya, ngebahas OAuth, ngebahas SSO. Dari beberapa security yang udah ada nih Pak Dian, itu kita bisa nentuin aplikasi gua harus pakai ini nih, aplikasi gua harus pakai ini nih tuh. Itu yang paling proper tuh pendekatannya kayak gimana ya? Kita jangan ngomongin SSO dah. Kalau SSO kan memang kebutuhannya perusahaan masing-masing. Nah, kita ngomong ke JWT sama OAuth deh. Sekarang strength point-nya itu lebih kemana arahnya? Sebenarnya strength point-nya hampir sama sih. Dua-duanya bisa digunakan, bisa diimplementasikan selama itu update yang terbaru. Karena kemarin aku terakhir presentasi, aku ngisi discuss dengan komunitas PHP, itu aku bilang bahwa waktu ditanya, Mas, gimana implementasi yang aman? Saya bilang, di dunia cyber nggak ada yang aman. Kenapa? Contoh JWT itu kan aman-aman aja kemarin. Tiba-tiba terjadi heartbleed kan kemarin. Yang membuat bahwa semua itu harus diupdate. Nah, itu tadi makanya tadi kan saya sempat sampaikan di sini ada yang namanya fase pemeliharaan. Kenapa pemeliharaan itu penting? Itu salah satunya. Jadi di web, di dunia internet itu ada satu situs yang mengkoleksi CVE terbaru. Misalkan nih, aku nemuin celah keamanan untuk JWT gitu ya. Aku bisa proven, aku membuktikan, aku lapornya ke situ. Karena sebagai orang komunitas, aku berkontribusi untuk melaporkan. Nah, di listnya itu yang akan akan dibaca oleh orang, dan kalau memang itu valid, itu kan harus di-patch. Nah, setelah patch, dia akan mengeluarkan informasi bahwa tolong dong aplikasi library ini di-patch karena ada celah keamanan di sini nih, kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan mau pakai JWT, mau pakai OAuth, saya rasa sih enggak ada bedanya, karena itu sesuai kebutuhan aja, mana yang perlu disesuaikan. Cuman memang disarankan sih kalau kita ngomongin token itu disarankan harus ada masa kadaluarsanya. Mekanismenya seperti apa itu beda-beda, atau metode blacklist, mau nggak mau ada seperti itu. Kenapa? Karena kan untuk mengantisipasi token itu harus ada expired atau sudah tidak layak pakai, mungkin karena potensi udah ke expose gitu, menghindari itu. Makanya ada trik yang lebih ke gimana caranya ini expired atau memang sudah tidak dipakai. Jadi ada semacam database penampung itu nggak kepake. Cuman kalau nggak salah, aku lupa OAuth atau JWT ya, itu kan nggak ada expirednya, itu potensinya gede itu kalau misalkan nggak ada expirednya. Itu sih, kalau sasaran lebih ada yang expertnya, biar enak nanti kitanya. Oke. Mungkin teman-teman, gue agak maruk ya, gue nanya lagi dong. Nah, pertanyaannya agak menarik nih, gue pernah ngalamin ini. 2013, gue dulu masih pakai security lama lah ya.
Terus Java-nya juga kita ngomongin PHP deh apapun itu ya, masih versi yang lama juga. Ternyata tiba-tiba ada problem tuh si security itu. Yang kondisi sekarang harus diupdate, dan problemnya adalah bahasa yang kita pakai itu juga harus diupdate tuh. Sedangkan kalau bahasa yang kita pakai juga kita update, itu harus dirombak minimal 50% dari code yang udah ada terkait security itu. Nah, problemnya hal kayak gitu kalau di lapangan yang teman-teman pernah lakuin tuh skema pemeliharaannya gimana tuh? Terapkan SDLC. Kan dalam perancangan kan ada circle-nya kan. Jadi ada versioning, ada upgrading, ada versi. Makanya sebenarnya kalau kita ngomongin microservices atau pemisahan fitur per fungsi, itu menariknya adalah kita bisa upgrading kecil-kecil. Ya, mau nggak mau kalau misalkan si bahasa pemrogramannya update, mau nggak mau harus update. Itu sih, cuman memang kemarin sempat ada isu gede antara bentrokan antara si framework Laravel, pemilik framework Laravel dengan pengembang PHP-nya, karena ada something core-nya itu yang nggak disupport lagi, padahal core-nya itu penting gitu loh. Nah itu nggak tahu, intinya memang mau nggak mau kita ngikutin si bahasa pemrograman itu seperti apa. Jadi memang harus ada planning nih Tak, misalkan gini, semua bahasa pemrograman itu sudah punya roadmap, pasti itu, nggak ada yang nggak punya roadmap, pasti ada. Dalam misalkan Java versi ini itu roadmapnya itu cuman disupport security itu sampai 2023 misalkan. Kalau sudah end of life-nya, intinya kan biasanya ada end of life supporting update fitur. Kalau sudah masuk masa end of support update feature, itu harus ada persiapan untuk pindah ke pindah versi yang lebih bagus. Kenapa? Karena si bahasa pemrograman itu kenapa masih ada support security patch itu untuk memberikan waktu ke teman-teman untuk upgrading, supaya apa? Di masa misalkan karena update support security itu biasanya 1 tahunan 2 tahunan lah, untuk untuk mereka itu punya nafas untuk ini kita harus upgrade nih. Nah masalahnya di Indonesia ini sangat susah untuk diterapkan. Mereka nggak melihat itu, melihatnya adalah ya wes lah buat baru lagi, padahal kan buat baru juga nggak segampang itu. Betul sekali, itu pertanyaannya. Paling enak fitur itu dipecah kecil-kecil, sebenarnya paling enak. Kenapa? Misalkan nih kita ngomongin aplikasi registrasi gitu. Registrasi kan hampir semua ada ya, registrasi mahasiswa, atau misalkan saya kan dulu pengembang aplikasi registrasi itu. Kan itu hampir sama dengan perbankan dengan nasabah ya, ibaratnya si user kan si orang itu kan menyetorkan uang ke situ. Bisa aja data master mahasiswa itu pengelolaan sendiri, terus data transaksi diolah sendiri, nanti saling komunikasi aja. Jadi kalau misalkan memang sudah ini waktunya bahasa pemrogramannya upgrade nih, nah kita sedikit-sedikit kita rubah. Sekarang yang bagian registrasi dulu nih, bagian pendaftaran dulu, yang ini pembayarannya belum, ya udah itu di-upgrade setelah fiturnya baru. Toh istilahnya komunikasi antar aplikasi itu kan udah standar ya, pakai JSON gitu, formatnya sama, asal formatnya sama kan, bahasa pemrogramannya kan bebas-bebas saja, terserah. Nah itu di-update. Jadi aplikasi monolit itu ada bagusnya ada enggaknya. Bagusnya adalah pengembangannya cepat, enggaknya kalau pas upgrade seperti ini ya udah wassalam. Pasti itu. Semakin gede, semakin besar ya wis. Gitu sih Tak. Kalau gua saran sih lebih fokus ada SDL-nya diterapkan untuk perancangan update versi yang lebih baik. Makanya ada pemeliharaan. Oh gitu, terima kasih jawabannya, sangat membantu sekali. Thank you. Ada yang lain? Yang lain jangan tidur. Yang lain teman-teman developer nih. Ini bukan developer juga boleh loh Mas. Jadi boleh, maaf. Iya. Maksudnya kita diskusinya nggak terlalu teknikal, soalnya kalau teknikal ada satu yang ini loh caranya seperti ini, ada sih gitu. Kalau enggak mungkin saya cukupkan sekian aja, nanti kita akan sambung di lain waktu dan kesempatan. Jadi kalau memang ada insiden yang istilahnya kita ada waktu yang memaksa kita free daripada
kita nganggur dan tidur, kita Nganggur dan aja, tidur. gitu kan. Iya. Jadi Ya, gue mungkin. Nah, Ya, lanjut. Siapa tuh? Udah lanjut. nggak ada yang nanya. Gua tutup ya. Tar dulu, jangan ditutup dulu. Siapa tahu ada yang unek-unek. Coba gua absenin dulu. Arza, nanya nggak Za? Wah, di absen. Di absen lagi. Baru Maksa kali banget. ini loh saya ngisi kayak gini, sharing kayak gini tuh langsung di absenin gitu. Iya, maksud gua biar lihat nih kan. Tuh Arza aja ngilang tuh. Rivaldi ada nanya nggak, Dik? Nggak hilang juga kan? Kurnia, oh, ada. Enggak, Mas. Belum. Cukup. Kurnia, nanya nggak Kur? Enggak dulu, Mas. Lu harusnya banyak pertanyaan, Kur, malah harapan gua, Kur. Kenapa tuh, Mas? Iya dong. Kan penerus gua lu. Oke, karena nggak ada pertanyaan lagi dari saya. Ya mungkin sambil nunggu yang lain kalau ada mau nanya. Gua. Wah, ya siap. Ya, Mas. Mas. Oh, gua oke. Iri. Iya, sambil nunggu yang lain mungkin masih nyiapin pertanyaan kalau ada yang mau nanya. Cuma sedikit sharing juga sih, nambahin yang tadi Mas Gali sempat mention, karena emang soal pengembangan aplikasi, gua perhatiin di beberapa company yang udah pernah gua singgahin, memang pengembangan aplikasi itu, apalagi gue sempat megang aplikasi yang dipakai langsung nasabah ya, mobile banking. Even itu dalam proses pengembangan, kalau di breakdown ke atas tuh kan perencanaan tuh, dari proses perencanaan tuh memang belum, mungkin secara individu tuh udah aware gitu, udah aware bahwa nanti pengembangan fitur ini karena nanti diakses oleh nasabah langsung, apalagi yang non nasabah juga bisa akses. Waktu itu gue pernah pakai aplikasi gue pernah handle aplikasi yang memang sebelum jadi nasabah pun dia bisa akses hanya dengan dia punya e-money aja gitu kan, e-money yang server base. Itu kan memang risiko security-nya, ini point of view gue ya, risiko security-nya cukup tinggi. Kenapa? Karena bayangin lu aplikasi perbankan cuma bisa akses aplikasi itu dan beberapa fitur di dalamnya cukup dengan punya e-money aja. Dalam arti kan e-money juga kan ada yang KYC, ada yang non KYC. Jadi ada beberapa fitur yang nasabah e-money non KYC pun bisa akses itu gitu. Bisa akses fitur-fitur itu, walaupun nggak semua gitu ya. Nah, singkat cerita, jadi sebelum ke singkat cerita, waktu perencanaan pun memang nggak dimention secara gamblang ya. Maksudnya pada saat perencanaan itu kan kita formal ya, meeting lah gitu istilahnya, meeting perencanaannya lah gitu. Dan itu duduk bareng tuh Mas dan teman-teman nih, duduk bareng dari mulai PO dan ke atasnya. Ya kan kalau di beberapa company itu kan dalam tanda kutip nggak bener-bener jadi real PO ya, jadi kan di belakangnya masih ada lagi yang the real PO-nya gitu. PO yang kayak gue masih sifatnya cuman kayak pion buat ngembanginnya aja kan gitu kurang lebih. Nah itu duduk bareng tuh beberapa stakeholder termasuk dari sesi security IT-nya gitu. Dan di situ memang nggak dijelasin atau nggak disampaikan plan secara gamblangnya terkait pengembangan ini, relasi security butuh apa. Dijelasin lah pokoknya, dijelasin harusnya kan dijelasin gitu maksud gua. Nanti plannya berarti butuh apa, atau minimal dari security tuh nanya gitu ke pihak kita nih, tim developer, tim pengembang gitu ya, tim pengembang ini nanti mau pakai teknologi apa dan lain sebagainya gitu. Itu memang nggak dijelasin secara gamblang. Jadi karena hal itu singkat cerita fitur dikembangi secara bisnis kita achieve gitu ya, achieve dalam arti gue tuh achieve target dari bisnis lah bisa dibilang, dari sisi timeline, kemudian dari sisi fiturnya bisa ngapain aja, requirement-nya gitu ya. Tapi ada satu yang kelolosan yang tadi Mas Gali sampaikan, karena memang di perencanaan itu nggak dijelasin secara gamblang, karena buat gue dengan meeting formal tuh harusnya, dan skupnya itu skup internal, harusnya dibuka sebuka-bukanya bahwa nanti ada potensi ini loh, bla 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 gitu kan. Memang dalam proses pengembangannya sebelum dibuat fitur itu, gua sebagai PO waktu itu memang
ada proses lah di mana gue minta opini, termasuk opini dari sisi biasanya kalau di bank itu udah pasti wajib 3 serangkai, Sky, compliance, sama satu lagi gue lupa, 3 serangkai lah biasanya disebutnya tuh. Sky, compliance, sama satu lagi tuh kok lupa gue, mesti refreshment lagi gue nih. Tapi ini ada 3 serangkai di luar sistem. Nah, satu lagi ada, tapi biasanya yang maju itu bukan gua, yang maju TL-nya, tapi nanti gandeng gua. Karena buat ngembangin buat jelasin kalau ada kebutuhan ini mau dikembangin bisnisnya, maksudnya kayak gimana, itu biasanya gue yang maju nanti. Tapi untuk yang satu ini biasanya ke konsul lah ya, sifatnya konsul ke IT network security gitu ya, dari sisi TL tuh maju. Nah, di situ tuh nggak dijelasin secara gamblang tuh di perencanaan bahwa nanti kita harus pakai ini bla 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 gitu. Jadi point of view gue kayak ada yang miss di situ. Gue nggak tahu di company lain ya, karena kan kita nggak bisa generalisir ya. Ini gue cuma berdasarkan pengalaman pribadi aja. Terus akhirnya karena seperti itu prosesnya, ketika aplikasinya jadi, fiturnya jadi, dirilis, ada beberapa insiden, dan itu secara beruntun. Jadi mulainya singkat cerita setelah dianalisa, kemudian ditemukan trigger pertamanya, awal masuknya itu human tadi yang kayak Mas Gali sebutin, human. Jadi ada memang orang jahat lah ya, gue bisa bilang dalam tanda kutip orang jahat yang emang niat gitu. Jadi dia kayak registrasi dulu, imani non KYC-nya kan. Kalau non KYC dia cuma butuh nomor HP doang, nggak ada data yang diinput, nama bisa asal, kemudian email juga bukan asal, email divalidasi, tapi email itu bisa pakai punya siapa, atau anonimus, atau mungkin dia bikin email yang second account-nya dia gitu, yang memang dipakai buat begini-begini nih gitu kan. Itu banyak, bukan banyak, itu beruntun tuh Mas akhirnya. Dan dari situ gue ambil pelajaran bahwa memang dalam proses pengembangan aplikasi atau fitur dari awal, terkait yang tadi Mas Gali bilang juga gitu kan, dan di slide ini dari awal memang harus dilibatin atau mungkin minimal diminta opini, dikonsultasiin lah. Dan di situ dibuka gamblang dalam arti nggak cuman kayak yang normatif aja kan. Biasanya kalau di company itu kan normatif menurut gua ketika kita meeting rada detail, dan gua sebenarnya kurang suka juga di situ gitu kan. Jadi kalau memang dari satu pihak yang memang ada concern ke situ, misalnya IT security gitu, yang ngomong secara clear gitu, jangan cuma normatif. Nanti giliran udah kejadian baru nanti analisa wah ini code-nya nih, developer yang nge-code-nya bla 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 bla, nggak memperhatikan ini. Sorry sekali lagi nih, lu pribadi, lu sendiri ya kan, as IT security sistemnya, lu dari awal tuh nggak nyampein concern yang detail menurut gua. Jadi nggak aware juga, bukan nggak aware lah, mungkin karena yang tadi Mas Gali bilang, karena dari sisi developer ya security-nya aja nggak ada concern yang clear soal apa yang mau kita kembangin, terus yang gua codingan, yang gua implement dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin sisi developer kan taunya ya dia ngembangin aja gitu kan, bahwa ada concern di sisi security, ya itu kan harusnya ada person atau ada unit yang memang concern ke situ, dan harusnya dia ambil alih di situ. Ya itu memang di beberapa company masih banyak kejadian sih. Jadi pelajaran yang gue bisa ambil memang dari awal harusnya dilibatin. Kalau ngomong ideal nih ya, balik lagi yang ngomongin ideal, dia harusnya dilibatin dari sisi security, minimal konsul, dan di konsultasi itu istilahnya diungkapin semua apa yang jadi concern nantinya gitu ketika lo ngembangin dan lain sebagainya, minimal kayak gitu. Ya ini mungkin cuman point of view gua Mas ya, dan teman-temannya, karena memang balik lagi yang udah gua alami gitu ya, dari sisi PO nih, baik lagi dari sisi PO itu problematikanya adalah ketika kita melakukan pengembangan produk IT gitulah ya, produk digital, problematikanya adalah di satu sisi PO itu harus meet dengan requirement, target atau achievement dan lain sebagainya dari bisnis. Itu udah pasti tuh nomor satu. Itu point of view PO ya. Tapi sisi yang lain, nomor dua, kalau dari point of view PO-nya, nomor dua, dari sisi sistemnya, pengembangan aplikasinya, itu juga kita harus achieve dari dari sisi security-nya gitu. Yang mana common-nya sih sekarang gue juga ngobrol sama teman-teman gue di tempat lain yang PO juga, itu common-nya tuh baru kejadian abis kejadian baru gitu.
baru tuh wah gitu. Ya balik lagi memang itu yang itu gue pribadi sebagai PE gue akuin itu memang harus dibenahi sih, memang harus, karena udah ketahuan dari awal itu istilahnya nggak ada feedback yang menurut gue clear gitu dari sisi yang teman-teman atau unit yang terkait lah intinya gitu, misalnya security dalam hal ini. Ya itu harus dibenahi sih, memang harus dibenahi. Bukannya itu udah oke, bukan. Ya. Tapi memang kadang-kadang best practice-nya selalu begitu gue perhatiin. Jadi jalan dulu pengembangan. Nah nanti biasanya IT security ngegandeng vendor untuk pentest dan lain sebagainya. Bahkan di beberapa company biasanya sampai berani ngegandeng konsultan ini mas ya istilahnya, konsultan security. Jadi bukan pentest doang di situ tuh. Kalau konsultan security biasanya kan dia lengkap paketnya tuh, termasuk pentest di dalamnya, dan itu memang kosnya mahal mas, mahal. Gue nggak tahu detail yang tadi Mas Gali sebutin, misalnya satu orang bisa 5 juta sehari, gue nggak tahu detail, tapi kalau gue pernah lihat anggarannya, RAB-nya gitu ya, bukan RAB lah istilahnya, budget buat pengembangan aplikasi itu emang cukup gede, dan biasanya IT security di tiap-tiap company itu nggak mau atau nggak melulu selalu terpatok dengan satu pengembangan di satu aplikasi. Biasanya dia nanti itu kayak barengan. Misalnya nih, di tahun ini kuartal berapa sampai kuartal berapa, aplikasi mana, sistem mana yang ngembangin. Nanti terus digabungin sampai ketahuan dalam setahun tuh ada berapa sistem yang melakukan pengembangan. Misal sebut aja ada 20 sistem misalnya. Nah nanti biasanya dia akan ngeganteng satu konsultan itu untuk menghandle dari sisi security-nya itu, untuk mengakses semua proyek tadi. Jadi nggak per aplikasi memang. Ya, betul. Gitu. Kamennya begitu. Itu sih, nambahin aja. Wah, menarik sekali ceritanya, wes. Ada beberapa hal yang mungkin saya tambahkan juga, Mas Ari. Pertama, orang security itu adalah orang-orang yang nakal, termasuk yang ngomong ini. Jadi pernah nakal juga. Jadi waktu ditanya orang kalau pengen jadi security itu harus nakal dulu gitu. Saat ditanya balik sama mahasiswa, "Masnya pernah nakal?" Saya jawab, "Iya pernah," gitu. Tapi yang alhamdulillahnya nakalnya masih dalam taraf yang masih bisa ditolerir dan tidak terkena hukum di situ. Yang kedua, mungkin kita ngobrolin terkait, kalau teman-teman masih ingat apa yang pernah Septa sharingkan terkait dengan bermain dengan topi gitu. Masalahnya adalah orang yang diskusi di situ jarang sekali mereka menggunakan topi hitam. Topi hitam itu apa sih? Orang yang selalu melihat kejelekan dulu. Itu sangat apa istilahnya? Sangat jarang. Bahkan kalau ada orang yang menggunakan topi hitam itu akan dimusuhi oleh topi-topi yang lain. Lu ngapain pakai topi hitam gitu? Sama Mas, misalkan waktu perancangan gitu kan, waktu ini kita mau mengembangkan aplikasi gini-gini gitu. Terus saya gitu speak up itu, "Mas, itu security-nya nggak bagus loh, ini harus dirancang gini-gini." Orang yang presentasi terkait bisnis itu mesti marah duluan, Mas. Karena apa? Karena menganggap itu menjegal proses lajunya. Tapi memang benar. Kenapa? Mereka harus aware bahwa pengembangan itu nggak bisa pendek gitu. Kalau misalkan tiba-tiba ada yang jegal tuh ya kita harus spin up. Istilahnya memikirkan gimana caranya ada penambahan effort untuk pengembangan itu. Itu sering terjadi, Mas. Saya aja dulu pernah kok sama manajer saya sempat ngebrok meja gara-gara saya nggak setuju dengan konsepnya. "Mas, ini nggak bisa rilis, security gimana?" Tapi kan dia bilang, "Mas, ini besok harus closing, kalau enggak kita kena denda." Kayak gitu. Jadi resikonya ya, saya cuma bilang, dia gebrok meja, dia bilang, "Ya udah, kita ngikutin arahanmu, cuman aku lepas tangan untuk masalah security." Ya kita aku cuman ya walaupun lepas tangan bukan berarti terus ya terserah kamu, enggak. Saya cuman kasih solusi. Oke. Kalau ini mau dirilis besok closing, saya minta ada waktu untuk proses pemeliharaan itu security digedein. Itu yang pernah di speak up sama Gojek. Gojek pernah bilang, yang penting bisnis jalan dulu, Mas. Karena apa? Rotasi itu harus jalan. Kalau nggak salah saya pernah dengar seperti itu statementnya dari mereka. Masalah keamanan nomor 2, kalau ada ya baru ditambal. Itu yang pernah saya dengar ya. Nanti kalau misalkan ada yang kalau salah direvisi. Dan memang benar, Gojek awalnya itu memang nggak seaman sekarang dan pernah kejebol beberapa kali. Tapi kan mereka tetap kayak karena SDLC-nya udah bagus, mereka perbaiki, yang akhirnya ya sampai saat ini lebih baik gitu. Malah sebut merek sebenarnya, nggak boleh sebut merek sebenarnya kalau sharing kayak gini.
Tapi makasih Mas untuk sharingnya, dan mungkin itu masukan buat teman-teman kalau teman-teman apalagi QA, tolong topi hitamnya dipakai dan kalau bisa ditebelin. Jangan pernah percaya sama siapapun. Ada lagi yang mau tanya? Sambil makan gorengan gue enak nih. Waduh, makan gorengan. Ya udah, kalau nggak ada yang tanya, mungkin kita selesaikan dulu ya sharing kali ini. Terkait keamanan, saya selalu bilang dari dulu sampai sekarang quote yang saya selalu bawa itu sama. Nggak ada yang aman di dunia cyber. Teman-teman harus lebih hati-hati dan selalu update terkait dengan informasi apapun, baik itu untuk personal atau teman-teman yang ada di dekat kita. Karena keamanan itu rentan itu karena keteledoran kita, bukan keteledoran sistem. Gitu dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Siang masih matur. Terima kasih Mas Joli.